Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai pelimpahan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat ex-Jampitsus, Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung, Kejagung, penuh dengan konflik kepentingan. Koordinator ICW, Almas Syafrina menilai pelimpahan itu tidak tepat, terlebih proses tersebut dilakukan ketika pemeriksaan terhadap tersangka sama sekali bahkan belum selesai dilakukan. Baca juga, kredibilitas Polri dan Kejaksaan dipertaruhkan dalam penanganan dugaan korupsi Febri Adriansyah. Alih-alih efisiensi penanganan perkara, langkah tersebut lebih menyerupai akrobat proses hukum yang penuh konflik kepentingan, kata Almas dalam keterangannya, Senin, 13 Juli 2026. Ia mengatakan sangat sulit perkara yang sudah dilimpahkan tersebut akan berjalan dengan independen. Hal tersebut lantaran Kejagung sendiri merupakan tempat bernaung Febri Adriansyah sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Sulit mengharapkan penanganan perkara berjalan independen ketika institusi yang menjadi tempat bernaung pihak yang diduga terlibat justru mengambil alih proses penyidikannya, ucapnya. Pengambil alihan itu terkesan sebagai kompromi antar lembaga, di mana Polri dan Kejaksaan sedang memegang perkara yang melibatkan pejabat tinggi masing-masing institusi, jelasnya. Sehingga, ICW khawatir perkara tersebut akan berakhir anti klimaks. Padahal, Almas menyebut pihaknya yakin banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. ICW khawatir perkara ini pada akhirnya akan anti klimaks, padahal harta yang disita bernilai luar biasa dan belum jelas siapa pemilik dan sumbernya dari mana. Kami menduga kuat ada keterlibatan banyak pihak dan keterkaitan dengan perkara-perkara yang ditangani Kejaksaan, tuturnya. Untuk itu, ICW menyarankan agar perkara ini diserahkan kepada KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengambil alih perkara. Langkah ini akan jauh lebih menjamin independensi dan kredibilitas proses penegakan hukum, ungkapnya. Untuk informasi, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial Dr. dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan pelimpahan perkara merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergisitas sebagaimana yang telah disampaikan PLT Jampitsus, kata Totok di Kejaksaan Agung Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026. Totok menjelaskan, selama proses penyidikan penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan 2 orang ahli. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang sebelumnya telah diketahui publik. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara tersebut, kita telah menetapkan 2 tersangka, yaitu saudara dokter yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, ujarnya. Menurut Totok, tersangka dokter dijerat pasal 4 dan atau pasal 5 Yungto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1, huruf B dan huruf C KUHP. Sementara itu, tersangka FA diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT Asabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya, ucapnya. Atas perbuatannya, Eva dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU. Totok menambahkan, penyidik juga telah menahan tersangka dokter.
Terhadap dokter telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 Juli 2026 dan saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, katanya.